ujian, ya tentu mereka sudah berpikir mereka ditempatkan kan gitu. Ya. Kemudian kami baru pulang dari dapil, Bu, dari reses. Nah, karena itu pertama mungkin ya, ini untuk perbaikan penyajian data aja, Bu. Kita dulu setelah statement 1 juta itu kan muncul yang namanya kuota. Nah, ini kuota belum ada nih. Ya, kuota per daerah itu kan dimunculkan, misalnya Brebes, Jepara, Jember, Surabaya itu ada. Nah, ini data kuota ini belum ada, biar pembanding, Bu, nanti. Nah, kenapa saya masuk di kuota? Karena itulah yang menjadi dasar harapan dari teman-teman di daerah yang kemudian berharap formasinya disesuaikan dengan kuota, kan begitu. Kan tidak mungkin juga pemerintah pusat menyampaikan kuota tanpa pertimbangan apapun, pasti berdasarkan data kebutuhan, kan begitu. Nah, jadi saya berharap disandingkan data kuota dengan kemudian informasi. Nah, itu satu. Yang kedua, ini masih problem yang sangat mendasar, Bu. Kalau pertanyaannya apa tadi, apakah ada formasi atau tidak, mohon izin, dari hasil kami kunspik kunker ke seluruh wilayah Indonesia, saya secara subjektif bisa menyatakan faktornya karena pemerintah daerah. Kenapa kemudian formasi lebih sedikit daripada kuota? Itu karena pemerintah daerah merasa mereka tidak terima uangnya. Itu yang bisa jadi mungkin Brebes seperti itu. Khawatir nanti di demo 580 orang, tiba-tiba uangnya tidak ada. Nah, jadi ini problem yang sangat mendasar dan akhirnya mempengaruhi semuanya. Penyerapan dari kuota ke formasi, akhirnya kemudian daerah misalnya kuotanya 1.600, dia hanya menyampaikan formasi 200. Nah, ini karena memang pemerintah daerah merasa tidak punya kemampuan secara fiskal untuk membayar, apalagi kemudian harus ada tunjangan. Nah, walaupun saya tanya ke Bappenas, pernah saya tanya, salah satu deputi saya diskusi, memang skemanya lewat DAU, kemudian tunjangan lewat apa itu ya, saya lupa itu ya. Tapi kemudian kita tanya semua, terakhir kemarin ke Lampung, Bu, di Lampung kemarin terakhir ini masih fresh, kita ini juga merasa uangnya nggak ada untuk membayar. Nah, ini menurut saya problem. Kalau hal ini betul-betul dipastikan uang itu ada, saya yakin kota dengan formasi itu akan sesuai, sehingga kemudian tidak ada lagi yang ketinggalan tadi itu. Jadi harapan Pak Ketua tadi misalnya yang P1 segera diangkat, menurut saya sangat mungkin. Kenapa? Karena kalau kemudian misalnya oversupply, hari ini teman-teman guru P3K yang lulus PG masih dapat jam mengajar, masih kemudian mereka dapat banyak mapel dan dapat semua. Artinya kan memang tidak kekurangan, tidak oversupply itu. Tapi mereka tetap bekerja. Nah, cuma karena hari ini kemudian pemerintah daerah merasa tidak bisa membayar, nah, sehingga kemudian mau nggak mau mereka ya sesuai kemampuan saja. Kayak dapil saya misalnya dari 1.162 yang lolos PG sudah ditetapkan, hari ini ditetapkan, mereka mengajukan formasi hanya 280 sekian. Saya tanya, ini mumpung ada Pak Ketua Komisi yang dimarahin terus sama Bupatinya Lumajang, kalau uangnya ada, Mas, berapapun 3.000 saya tanda tangan gitu. Nah, jadi problemnya di sini, Bu, gitu. Jadi saya yakin, saya terima kasih udah dibuat skenario sedemikian rupa, tapi menurut saya yang harus dijawab paling awal. Kalau itu dijawab, saya yakin problem ketidakseimbangan antara kuota dengan formasi ini bisa diselesaikan. Nah, saya pikir itu sebagai pertanyaan saya yang paling mendasar. Di samping hal-hal yang lain, menurut saya memang
yang paling penting tadi itu sebenarnya memang harus kita pastikan orang kalau udah lolos ujian ya tentu mereka sudah berpikir mereka ditempatkan kan gitu ya. Jadi ini menurut saya juga harus diumumkan secara jelas Bu, bahwa misalnya tahun sekian, bulan sekian, segala macam ini harus benar-benar disampaikan. Rencana pemerintah kadang-kadang kami ini, saya pribadi lah, ditanya kira-kira rencananya gimana nih Pak? Kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Kami kira-kira diangkat nggak? Kalau mau diangkat kira-kira nanti tahun berapa? Kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa kami jawab karena memang tidak ada informasi yang cukup valid yang bisa kami sampaikan kepada publik bahwa memang ini skenario yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya pikir kami juga tolong dibantu juga dalam hal bagaimana penjadwalan itu betul-betul transparan dan diumumkan secara publik lah. Saya pikir itu bisa kita lakukan lah. Apalagi ini kan tidak hanya kerjaan Kemendikbudristek saja. Ada Kemenpan RB, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan dan segala macam itu. Saya pikir kalau semua hal ini bekerja sama dan itu kemudian menjadi umum secara dipublish demikian rupa, ini nanti akan bisa mengurangi sedikit keresahan yang sedang dialami oleh teman-teman kita di guru honorer. Mereka pasti sabar Bu, masih pakai sabar. Cuma ya mereka lagi hopeless lah gitu kan. Kira-kira saya diangkat nggak? Nah, nggak ada yang bisa jawab, termasuk saya. Bisa diangkat nggak? Nggak tahu lah, saya nggak tahu. Tapi dari jawaban yang disampaikan Ibu tadi, ada skenario yang sedang diupayakan untuk bisa merangkum semuanya. Dan ini menurut saya harus dilakukan, karena statement terakhir Bappenas gini Bu ke saya. Waktu saya main ke Bappenas, ke salah satu deputi. Kalaupun toh 1 juta P3K hari ini diangkat, bulan Desember diangkat semua 1 juta, maka per tanggal 1 Januari kita sudah kekurangan 25.000 guru. Nah itu artinya sebenarnya nggak ada masalah. Nah, cuma tadi itu yang pertama di hulunya tadi urusan anggaran ini, daerah ini kan bupatinya pengen kepilih lagi, kalau nanti dia salah terapi kan juga. Nah, saya pikir itu pimpinan, saya ingin menekankan di hulunya kalau hulunya dijawab dengan benar, insya Allah yang hilirnya itu yang sampai sekarang ada bertingkat-tingkat problemnya akan bisa diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.